Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warga masyarakat Sumedang, pada khususnya umumnya seluruh warga masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Kami di sini RSUD Sumedang melalui kami Humas RSUD Sumedang. Selamat pagi di hari Jumat 24 Juni 2022. Kami akan berbincang sehat bersama Bapak Dokter Anak, Pak Dokter Rinaldi. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Randy dari staf Humas juga. Ya. Mungkin pada pagi hari ini kami akan berbincang-bincang tentang hepatitis, Dok. Gitu. Kita relax dan santai aja, Dok, ya. Mungkin ini acara kami di Humas RSUD Sumedang bekerja sama dengan dari TV Korsum. Pada kesempatan pagi hari ini di Jumat 24 Juni 2022 kita akan berbincang sehat bersama Bapak Dokter Rinaldi, spesialis anak, akan membahas tentang hepatitis, Dok, ya. Betul. Nah, betul, hepatitis sekarang mungkin lagi lagi marak ya. Betul. Nah, mungkin saya langsung aja ini ke Pak Dokter, gimana sih itu hepatitis? Sekalian untuk memperkenalkan diri aja, Dok. Dinas di mana mungkin itu, Dok? Ya, silakan Pak Dokter Rinaldi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Lenggana. Saya spesialis anak, kebetulan dinas di Rumah Sakit Umum Sumedang. Siap. Ya, saya sendiri sudah mengabdi di Sumedang udah cukup lama, Pak. Udah dari tahun 2004 sebetulnya. Oh, 2004. Iya, dari lama Sumedang. juga. Lumayan lama. Cuma alhamdulillah setelah saya sekolah dinas di Sumedang dari tahun 2016. Jadi udah hampir 6 tahun saya dinas di sini. Ya mungkin kalau sekarang kita langsung bicara ke topiknya aja ya, Pak. Betul, Ya. Dok, betul. Ya memang sekarang itu kita lagi dihajar sama banyak sekali kasus penyakit. Dari tahun 2020 kemarin ya kita diperkenalkan dengan suatu kasus baru ya, kasus COVID-19. Betul. Kemudian akhir-akhir ini juga kita dihebohkan lagi dengan kasus yang lagi marak, itu hepatitis akut yang berat. Oh, Mas. Gitu. Kenapa kalau disebut akut dan berat gitu? Yang jadi permasalahan ini adalah penyebabnya sendiri masih belum diketahui gitu. Jadi kita sebutnya sebagai hepatitis akut berat yang penyebabnya belum diketahui, atau disebut juga sebagai misterius hepatitis, unknown etiology hepatitis akut. Nah, dikatakan akut itu karena sifatnya tuh perburukannya sangat cepat sekali. Oh, iya. Gitu. Dalam waktu rentang beberapa hari itu proses penyakitnya, progresivitasnya itu sangat cepat gitu, sangat cepat. Yang tadinya pasiennya nggak apa-apa gitu, terjadi perburukan dengan sangat cepat sekali. Itu yang menjadi kondisi yang sekarang itu cukup banyak di ini yang perlu dikhawatirkan, terutama di kita di Indonesia. Seperti itu. Ya tentu saja Sumedang harus sudah mulai prepare, sudah mulai harus siap-siap dengan kondisi apapun yang nanti terjadi gitu. Karena kan kita nggak pernah bisa tahu ya kapan kasus ini ada gitu. Apalagi kalau Sumedang area mobilitasnya cukup tinggi gitu ya, dari orang Jakarta banyak yang di Sumedang, atau area yang sebetulnya yang tingkat insidentasinya cukup tinggi, kebetulan bermobilitas ke Sumedang, jadi tetap kita harus waspada sedini mungkin gitu, seperti itu. Untuk hepatitis ini, Dok, gejala-gejala yang dirasakan oleh masyarakat, Dok, biar dia bisa antisipasi dari awal mungkin, Dok. Seperti apa, Dok? Iya, mungkin sebelum kita bicara soal gejalanya, mungkin saya ingin sedikit sharing aja tentang hepatitis gitu. Hepatitis itu apa sih gitu ya? Betul. Hepatitis itu kan sebetulnya dari bahasa medis dibagi atas dua suku kata, hepar dan itis gitu. Hepatitis. Hepar itu artinya liver atau organ hati kita. Kemudian itis itu adalah suatu proses radang atau seringkali disebut sebagai kondisi infeksi. Jadi hepatitis itu sendiri itu adalah suatu proses radang atau infeksi yang mengenai organ tubuh kita, khususnya di bagian hepar atau bagian liver, seperti itu. Nah, hepatitis ini mungkin kita udah sering dengar gitu ya. Dulu kita sering dengar ada hepatitis A, hepatitis B gitu, dan penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kondisi kasus peradangan sama hepatitis gitu. Yang sebagaimana kita ketahui, hepatitis itu biasanya penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena viral, bisa karena bakterial, atau bisa karena infeksi yang lain. Yang pada umumnya sering kita dengar itu hepatitis A, hepatitis B, C, D, sampai E gitu ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh bakterial, misalkan tifus juga bisa menyebabkan hepatitis.
Gitu. Kemudian demam berdarah itu juga bisa menyebabkan hepatitis. Gitu. Kemudian ada proses infeksi yang sifatnya berat atau sepsis gitu, itu juga bisa menyebabkan hepatitis. Jadi memang hepatitis itu suatu istilah yang secara general atau umum. Nah, namun kalau kita mengerucut dengan untuk kasus yang sekarang, kasus yang saat ini muncul adalah suatu kasus hepatitis yang memang penyebabnya sendiri masih belum bisa diketahui. Artinya insidensinya masih belum diketahui. Gejalanya seperti apa? Nah, gejalanya itu biasanya kita bagi atas ada 3 fase. Ada 3 fase. Yang pertama, fase pada saat fase yang ringan, itu anak biasanya diketahui ada gejala mual, ada muntah, ada diare, dan disertai ada kondisi demam. Itu masih ringan. Kemudian apabila sudah terjadi perburukan, itu ada muncul namanya gejala sedang. Gejala sedang itu biasanya kita lihat warna kulitnya menjadi kuning, gitu, matanya jadi kuning, gitu, tangannya kuku-kukunya menjadi kuning, di bawah lidah menjadi kuning, warna buang air kecil, warna pipisnya juga menjadi warna coklat, gitu. Tapi itu kuningnya nggak kuning tiba-tiba atau habis dia makan ataupun minum sesuatu kan juga suka kuning, Dok? Iya. Apakah ini kuning secara tiba-tiba atau gimana? Ya, kuningnya tiba-tiba dan ada proses yang sebelumnya mendasari, ada proses infeksi yang sebelumnya mendasari. Artinya ada keluhan sebelumnya. Gitu. Tadi ada keluhan mual, diare, ada sakit saluran cerna gitu. Nah, dalam waktu 2-3 hari muncul gejala kuning. Kadang-kadang fesesnya juga warna fesesnya menjadi pucat warna putih gitu. Nah, setelah sedang gitu akan menjadi yang berat. Kalau sudah terjadi berat itu kondisinya menjadi ada penurunan kesadaran. Artinya sudah ada mekanisme ke otak gitu. Pasien ada penurunan kesadaran disertai dengan ada kejang-kejang. Seperti itu gejalanya itu dari hepatitis itu yang harus kita waspadai. Ya memang hampir sama dengan hepatitis pada umumnya, tapi yang menjadi perbedaan di sini adalah progresivitasnya sangat cepat. Gitu. Jadi awalnya pasien ada mual, muntah, diare, nggak lama kemudian kuning, bahkan sampai dalam waktu beberapa hari bisa terjadi penurunan. Tapi sebelumnya gini, Dok, biar masyarakat kita bisa untuk antisipasi nih, Dok, apabila terjadi ataupun pada dirinya ataupun pada teman dan daerah sekitarnya, biar tidak terjadi nih, kita ketahui ini menderita hepatitis ringan contoh, biar lebih tidak memburuk gitu, Dok. Itu seperti apa nih penanganan itu, Dok? Mungkin yang bisa kami lakukan ini masyarakat. Iya, yang paling penting adalah kita tetap waspada, gitu ya. Waspada harus, tapi jangan terlalu panik, gitu. Apabila ada teman, saudara, atau anak-anak kita yang mengalami kondisi, misalkan tadi ada sakit perut, kemudian ada demam, ada diare, itu sesegera mungkin dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Entah itu ke dokter, entah itu ke ibu bidan, ataupun bisa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Nanti sama dokternya dievaluasi, ini kira-kira mengarahnya kemana. Dan memang untuk terapi sementara itu hanya sifatnya supportive treatment. Artinya kalau ada mual diberikan anti mual, kalau ada demam diberikan anti demam, gitu. Kalau ada diare diberikan nanti untuk diarenya, gitu. Tapi yang paling penting nanti diberikan konseling, kapan seorang pasien itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, itu yang titik paling pentingnya di situ. Gitu, mungkin lebih aman mungkin, Dok, ya kita antisipasi bukan dari ringan ke yang berat mungkin ya. Bagi masyarakat dia harus mengetahui tanda-tanda ataupun gejala dari awal mungkin, Dok. Jadi sebelum dia masuk ke ringan juga tentang penyakit hepatitis ini bisa ditanggulangi mungkin, Dok, seperti itu. Ya. Begitu warga masyarakat Sumedang pada khususnya. Jadi untuk virus hepatitis ini mungkin sangat menakutkan juga nih, Dok, ya. Tapi kita jangan takut lah. Kita kenali dari awal, mungkin bisa mengantisipasi kejadian yang lebih parah lagi tuh, Dok. Ya. Gitu, Dok, silakan dilanjutkan, Pak Dokter. Oh iya. Oke, jadi kalau kita bicara hepatitis mungkin kita harus bicara sejarahnya dulu nih, Pak. Gitu. Kenapa kok asal muasalnya gimana kok ujuk-ujuk gitu. Iya, jadi memang pertama kali ditemukan si penyakit ini tuh pada sekitar akhir tahun 2021. Itu di Inggris itu dilaporkan banyak sekali kasus anak yang tiba-tiba menjadi kuning gitu ya. Bahkan ada beberapa kasus itu yang mengalami cakok hati atau transplantasi hati. Namun dari hasil penelitian itu kausanya masih belum bisa diketahui secara pasti.
Dan mereka sebagai negara maju itu melakukan analisa virus, dicari tahu ini penyebabnya dari mana. Nah, dari hasil pemeriksaan virologi itu memang tidak bisa secara spesifik menyebutkan ini kausanya atau penyebabnya apa. Nah, memang ada dari beberapa jumlah kasus yang ada dilakukan pemeriksaan virologi itu memang dikaitkan dengan ada namanya adenovirus. Adenovirus ya, khususnya adenovirus nomor 41. Kemudian ada beberapa kasus juga dilakukan pemeriksaan virologi itu ada kaitannya dengan SARS-CoV-2. Itu penyakit virus COVID gitu. Hanya sebagian kecil ada yang ada penyakit kuning, kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata dari hasil virologinya itu SARS-CoV-2 atau COVID. Ada beberapa virus lain yang terlibat di sana. Namun tidak semua kasus itu semua kasus ada COVID-nya, ada semua kasus ada hubungannya sama adenovirus. Tidak. Ya, seringkali kita mendengar kondisi hoax gitu ya. Betul. Hepatitis ini karena COVID juga, atau misalkan ada ini yang lain lah karena COVID juga. Sebetulnya tidak seperti itu. Karena tidak semua kasus yang hepatitis ini tidak semuanya ada SARS-CoV-2-nya. Bahkan secara garis besar itu disebabkan oleh karena si adenovirus, khususnya adenovirus 41. Adenovirus sendiri itu adalah virus yang biasa ada di saluran cerna. Misalkan penyebab diare gitu ya, infeksi saluran cerna. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan adenovirus. Gitu. Ini Dok, sebelumnya kita masyarakat lebih mengenal ya untuk hepatitis yang baru ini yang berat itu Dok. Iya. Itu terjadi pada anak itu Dok, kenapa ya? Iya. Banyaknya kepada anak itu? Iya, memang dari beberapa kasus gitu dari Inggris, kemudian ada kasus lain di Amerika dan beberapa negara lain di Eropa, bahkan di Indonesia. Itu kasus yang ditemukan itu dari rentang usia bayi sampai usia 16 tahun. Oh, itu. Jadi yang kasus yang ditemukan ini rentang secara epidemiologis itu dari usia bayi sampai 16 tahun. Nah, kami sendiri memang masih belum tahu gitu kenapa kok kasusnya pada anak. Mungkin sama halnya dengan waktu kemarin COVID ya, kenapa kok banyak pada orang dewasa, pada anak-anak malah sedikit gitu ya. Gitu. Kalau COVID itu sudah bisa dicari tahu ini penyebabnya kenapa kok pada anak jarang gitu. Tapi untuk yang kasus hepatitis ini sementara ini masih betul-betul misterius, masih belum bisa kita ketahui ini kenapa kok pada rentang anak-anak gitu. Kenapa pada bayi sampai usia 16 tahun. Tapi untuk tanda dan gejala Dok, ini yang pada anak ini hampir sama dengan dewasa atau punya ciri khas tersendiri mungkin Dok? Iya, pada umumnya tadi gejalanya itu ada paling sering itu ada demam dulu. Demam, ada sakit perut, diare, disertai ada muntah. Gitu. Dan anaknya tentu saja pasti ada kondisi seperti itu, anaknya pasti lemes. Gitu. Dalam waktu 2-3 hari itu mulai muncul tadi gejala sedang, anaknya menjadi kuning. Gitu. Jadi yang paling penting itu adalah konseling ke orang tua sebetulnya. Apabila ada mual, muntah, demam, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Apabila dalam waktu dekat muncul gejala-gejala tadi, misalkan gejala kuning gitu, pipis menjadi warna coklat, itu harus segera dibawa kontrol ke fasilitas kesehatan untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut lagi. Seperti itu. Begitu warga masyarakat Sumedang pada khususnya nih terkaitan hari ini kita sudah berbincang tentang kesehatan khususnya hepatitis ya bersama Bapak Dr. Ali. Untuk kita lebih mengenal lebih jauh nih gimana gejala yang khas nih pada anak. Berapa tadi kata Pak Dokter itu kan timbul kekuningan dari demam. Di masyarakat itu kan kita mengenal bahwa segala bentuk sakit itu disertai dengan demam, gitu Dok. Nah, ini kok ada ciri khas kuning, itu berapa hari bisa menjadi kuning ataupun ciri khas ke hepatitis itu? Mungkin kita break dulu ya, warga Sumedang pada khususnya. Kita break dulu acara ini, nanti kita akan lanjutkan bersama Bapak Dr. Rinaldi, spesialis anak. Warga masyarakat Sumedang pada khususnya kita lanjutkan kembali berbincang sehat bersama Bapak Dr. Rinaldi, spesialis anak RSUD Sumedang. Tak lupa kami dari Humas RSUD Sumedang memberikan informasi tentang edukasi ini kepada masyarakat Sumedang khususnya supaya lebih mengenal tentang dunia kesehatan khususnya di bidang hepatitis Dok mungkin sekarang. Kita lanjutkan kembali Dok. Iya, siap. Tadi yang terputus Dok,
perbincangan kita sebelum kita break barusan. Itu untuk apa? Untuk hepatitis pada anak ini. Tanda dan gejala dok dari demam, kemudian kuning itu kan kalau sakit anak terkadang kan demam ya, ada demam. Ya. Tapi untuk membedakan bahwa ini menjurus ke hepatitis gitu dok, yang yang misterius mungkin dok ya. Ya. Mungkin sekalian aja nih saya tanya nih, ini ada animo di masyarakat bahwa hepatitis yang baru ini sangat misterius gitu dok. Sementara kami dari masyarakat kan mengenal hepatitis itu ada A, ada B, ada C gitu dok ya. Betul. Ini gimana sih dok misterius gini dengan tanda gejala tadi dok mungkin? Iya, makasih. Iya, jadi kalau gejala pada umumnya memang seperti itu. Ada demam, ada gejala saluran cerna lainnya, ada demam, ada diare, ada mual, ada muntah, disertai dengan lemes juga. Kemudian dalam waktu dekat akan terjadi gejala-gejala seperti tadi kuning gitu ya. Kemudian pipisnya menjadi warna teh ya, warna coklat tua, ya. kemudian disertai dengan tinja yang berwarna pucat. Nah, itu memang progresivitasnya sangat cepat sekali. Dalam waktu 2-3 hari akan timbul gejala seperti itu. Gitu. Nah, jadi apa yang paling penting tadi saya sudah sebutkan adalah konseling atau KIE ke keluarga. Jadi anak dengan ada keluhan demam tinggi, ada gejala saluran cerna, itu segera dibawakan berobat untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Ya. Apabila sudah muncul gejala kuning, nah tentu saja kita butuh pemeriksaan lanjutan gitu ya ke rumah sakit gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui ini kira-kira kuningnya itu disebabkan oleh apa. Karena kan kasus hepatitis itu penyebabnya macam-macam ya. Ada hepatitis A, ada B, ada C yang disebabkan oleh virus-virus tertentu. Nah, fungsinya pemeriksaan itu adalah untuk mengeksklud atau mencari ini kira-kira kausanya atau penyebabnya apa. Gitu. Nah, di dalam hepatitis akut yang misterius itu kita secara pembagian epidemiologi kita bagi atas 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang sifatnya probable. Golongan probable itu adalah artinya gejalanya kuning, anaknya ada demam sebelumnya. Kemudian dari hasil pemeriksaan gitu kan, nanti kalau di rumah sakit dilakukan pemeriksaan ya. Ada pemeriksaan untuk pemeriksaan mencari ini hepatitis A, B, C, D-nya. Ya dikatakan probable itu apabila ada seorang anak dengan gejala yang tadi disebutkan, tapi dari hasil pemeriksaan virologinya itu bukan hepatitis A, bukan hepatitis B, C dan E, D dan E gitu. Gitu. Kemudian dari pemeriksaan bakteriologi juga bukan disebabkan oleh kondisi bakteri yang lain. Itu artinya dari hasil nanti kalau ada pasien kuning biasanya kita ceknya lengkap. Dicek kadar kuningnya, kemudian dicek virologinya, dicek kadar pemeriksaan laboratorium lain yang mengarah ke arah kuning. Tapi dari hasil pemeriksaan itu sama sekali bukan. Jadi bukan hepatitis A, bukan hepatitis B, bukan sampai hepatitis E. Dari pemeriksaan bakteriologis juga bukan disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan kasus hepatitis, tapi kok anaknya kuning. Nah, itu dimasukkan ke kasus probable. Kemudian dari pemeriksaan lain itu biasanya kita lakukan pemeriksaan fungsi liver, fungsi ginjal, fungsi hati, yang biasa kita kenal sebagai pemeriksaan SGOT dan SGPT. Ya, di lab itu dok, ada di lab. Betul, kebetulan di laboratorium Sumedang, RSUD Sumedang sudah bisa lakukan pemeriksaan itu. Nah, kasus hepatitis akut berat ini gitu biasanya kita temukan pemeriksaan SGOT SGPT-nya meningkat tinggi. Oh, tinggi. Itu di atas 500 biasanya. Nah, jadi kemudian kalau misalkan ada seorang anak dengan keluhan yang tadi saya sebutkan, kemudian ada gejala kuning, kemudian diperiksa pemeriksaan hepatitis A, B sampai E ternyata bukan itu, kemudian diperiksa fungsi livernya atau fungsi hatinya ternyata tinggi sekali sampai di atas 500. Nah, itu dimasukkan dalam kategori probable. Gitu untuk ke arah hepatitis B-nya. Tapi untuk jenis-jenis hepatitis ini dok, apabila dirawat nanti itu bisa menularkan nggak itu ke area yang lain gitu dok? Betul. Jadi untuk saat ini standarnya apabila kita temukan kasus probable itu yang pasti kita lakukan adalah pasien diisolasi. Isolasi di karantina.
mungkin seperti halnya pasien kita menghadapi pasien COVID, karena kita masih belum tahu ini penyebabnya apa. Bahkan dari beberapa penelitian ada virusnya yang tadi virusnya ada virus SARS-CoV-2-nya, gitu. Dimana kalau SARS-CoV-2 itu kan penularannya secara droplet ya, gitu. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang paling tinggi memang mengarahnya ke adenovirus yang 41. Adenovirus itu ada di saluran cerna. Biasanya ditularkan melalui fekal oral. Fekal oral itu karena higienitas, sanitasi, gitu ya. Lupa nggak apa gerakan cuci tangan. Tetap ya dok ya. Tetap itu PHBS tetap ya harus ya. Tetap harus di PHBS karena ya kita berhadapan dengan suatu kasus penyakit yang memang belum diketahui penularannya dari mana. Gitu. Kalau adenovirus tadi dari fekal oral, kalau SARS-CoV-2 itu dari droplet. Otomatis apabila kita menghadapi kasus seperti ini, pasien harus dilakukan isolasi. Gitu, harus dilakukan pemeriksaan atau dirawat di ruangan khusus yang memang tidak terpapar dengan yang lain seperti itu. Ya, ini dok, untuk tadi ya kita kan sudah menjelaskan dari mulai gejala awal masyarakat sebelum dapat obat, Bang. Ini obatan yang mungkin dari khusus obat umum dulu ya, dari panas, mungkinnya gejala yang muncul mungkin. Betul. Sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Nah untuk di rumah sakit sendiri dok, untuk penanganan kan kita sudah siapkan ya tempat ya, walaupun sampai saat ini kita alhamdulillah untuk kasus ini belum begitu semarak dok. Iya. Jadi belum jangan ada sampai ada ya, di Sumedang. belum ada nih Sumedangnya alhamdulillah ya. Cuma kita tetap harus mesti jaga-jaga dok. Betul. Nah, gitu warga masyarakat Sumedang ini untuk keterkaitan virus yang lagi misterius ya, mungkin terjadi sering pada anak, yaitu virus hepatitis seperti itu. Kita lanjutkan kembali bersama Pak Dr. Rianali, spesialis anak di RSUD Sumedang. Ini dok, untuk penanganan ke depan nih, untuk kan di COVID itu sering ada yang kita gadang-gadangkan untuk vaksinasi dok. Iya. Ini bagaimana dengan virus hepatitis ini dok? Mungkin ada rencana ke sana atau gimana dok? Iya, jadi yang paling utama sekarang itu adalah kita mencari tahu dulu ini kausa utamanya apa. Gitu, karena apabila memang sudah diketahui pasti vaksinnya apa, virusnya apa, ya nanti berkembanglah dari mulai pengobatan, kemudian untuk tata laksana pencegahannya melalui vaksinasi. Sama halnya kita waktu kemarin berhadapan dengan virus COVID ya, kita belum tahu ini obatnya apa, sehingga seiring dengan perkembangan waktu nanti obat pun juga terjadi ada perubahan. Termasuk dengan vaksinasi, dulu awalnya belum ada vaksin untuk COVID, sekarang seiring dengan waktu udah mulai banyak sekali macam-macam untuk vaksinasi. Nah, memang untuk kasus hepatitis ini sendiri karena memang masih misterius, betul. Jadi penyebabnya belum tahu apa, bahkan treatment terapinya pun juga masih belum tahu yang spesifik atau seperti apa gitu ya. Jadi sekarang masih dalam batas pencarian, masih dalam sebatas penelitian gitu ya, untuk mencari tahu penyebab pasti atau utamanya apa. Ya. Gitu. Jadi untuk vaksin sendiri ini sekarang belum bisa digulirkan mungkin dok ya? Karena mungkin karena penyebab utama dari virus ini juga belum secara jelas diketahui. Iya, betul. Mungkin Pak Randy nih ada yang perlu ditanyakan nggak ini ke Pak Renaldi, silakan Pak Randy. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sampurasun dari Sumedang. Sampai. Alhamdulillah ya, saya udah diberi kesempatan sama Pak Kepala. Ini dok, membahas tentang kemisterian itu kan banyak sekali dari masyarakat yang deg-degan gitu. Iya. Perlunya persiapan untuk warga-wargi semua tentang penjaminan atau persiapan, karena itu misteri ya, kita juga belum tahu itu ya. Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk orang tua gitu, pencegahan untuk menjaga anaknya supaya tidak terkena penyakit itu dok. Ya, betul. Ya, terima kasih. Jadi yang kalau kita udah bicara soal pencegahan, yang paling penting kita harus memperkuat dulu pengetahuan kita. Artinya kita harus mulai edukasi, dan alhamdulillah dengan wadah ini mudah-mudahan bisa memperkuat atau menambah edukasi buat masyarakat ya, khususnya tentang perkembangan terkini mengenai suatu penyakit, khususnya di bidang ini saat ini yang kita bahas, yaitu hepatitis. Ya. Jadi yang paling penting adalah satu, kita harus banyak baca, kita terutama dari sumber-sumber yang terpercaya ya, karena sekarang itu banyak sekali hoaxnya gitu, banyak sekali bertebaran berita-berita yang sebetulnya tidak baik. Itu yang paling utama gitu, kita harus waspada.
yang kita harus waspada tapi tidak untuk panik gitu. Terus karena tadi sifatnya masih misterius ya, karena masih penyebabnya masih belum bisa ketahui. Jadi yang paling penting adalah betul tadi yang disebutkan oleh Pak Rudi adalah PHBS-nya, perilaku hidup bersihnya. Seperti halnya kemarin kita ada budaya 6M ya, menggunakan masker, membiasakan mencuci tangan, menjaga jarak. Itu adalah prosedur yang mungkin jadi istilahnya jadi new normal ya. Jadi suatu hal yang memang harus kita budayakan sejak dini, terutama pada anak-anak. Gitu. Jadi kita harus memperkenalkan budaya PHBS itu ke anak-anak dari semenjak dini dengan cara seperti apa? Dengan cara kita sebagai orang tuanya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Itu memberikan contoh yang baik, memberikan edukasi yang baik agar tetap patuh terhadap PHBS-nya. Karena kan ini tadi kausanya belum ketahui ya. Tadi adenovirus berhubungan dengan fekal oral, artinya dari makanan gitu ya. Jangan lupa mencuci tangan, jangan makan makanan yang kira-kiranya sudah terjamah atau yang tidak steril gitu ya. Kemudian karena tadi ada hubungannya dengan SARS-CoV ya, karena hubungannya sama droplet, otomatis kita jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Apalagi sekarang kasus COVID juga lagi merambah lagi ya Pak ya. Ada varian baru BA4 dan BA5. Mudah-mudahan jangan sampai ke kita lagi dok. Amin, insya Allah mudah-mudahan jangan. Jadi tetap kita budayakan adalah PHBS, itu yang nomor 2-nya. Yang ketiganya adalah pemeriksaan dini. Apabila ada keluhan demam, ada keluhan yang tadi ya kita udah bicara soal gejala tadi di depan. Itu kalau misalkan anak kita atau saudara kita ada yang terserang demam tinggi, disertai ada gangguan saluran cerna, ada muntah, diare, untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan cuma demam aja, cuma mual aja, udah kita ngobatin dulu. Jangan, jadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk tata laksana sedini mungkin, disertai dengan edukasi gitu. Kapan anaknya segera dibawa ke rumah sakit, kapan anaknya harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap lagi. Gitu. Jadi seperti itu yang paling penting adalah tadi pencegahan serta ini. Dan yang paling penting sebetulnya itu ini tidak hanya untuk hepatitisnya juga. Ya, kita harus memperkuat daya tahan imunitas kita. Betul. Dengan pola hidup yang bersih, dengan makanan-makanan yang bergizi, kemudian menjaga asupan makan dengan agar asupan gizinya juga baik. Ya, jangan sampai anak kita jadi malnutrisi, karena semakin buruk kondisi gizinya, otomatis anak menjadi daya tahan tubuhnya juga akan kurang baik ya, jadi imunokompromis, sehingga sangat mudah terjangkiti oleh bakteri ataupun virus penyakit yang lain. Seperti itu. Itu terima kasih dok. Itu Pak Randy ya mungkin ya, pertanyaan barusan Pak Dokter sudah begitu lengkap sekali. Panjang lebar mungkin ya. Dok, nggak terasa nih kita ngobrol udah di 40 menit berlalu nih. Jadi sebetulnya untuk penanganan ini kita harus tahu dari awal mungkin dok ya. Kita kenali dari awal sehingga kita bisa melakukan tindakan ataupun antisipasi dari awal. Intinya kita harus PHBS mungkin dok ya. Kita sedia payung sebelum hujan. Apapun yang terjadi, kita bisa mengambil sikap untuk sedini mungkin gitu dok. Jadi tetap intinya kita harus PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, tetap menjaga 3M itu dok. Betul. Kemudian jangan lupa kita memberikan asupan vitamin mungkin dok ya. Vitamin pada anak, makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, itu tidak perlu dengan daging aja kan dok ya. Banyak variatif ya, di kampung-kampung juga ada itu ya, kayak tahu tempe itu kan protein. Itu warga masyarakat Sumedang telah 40 menit kita lalui. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk melanjutkan bincang sehat bersama Pak Dr. Rinaldi. Mungkin ditutup dulu sampai sekian, nanti disambung kembali. Mungkin itu dok, nanti kita sambung kembali. Ya, kita lanjutkan kembali warga masyarakat Sumedang bersama kami di Humas RSUD Sumedang. Kita berbincang sehat bersama Pak Dr. Rinaldi, dokter spesialis anak. Kita berbicara tentang hepatitis, mungkin tadi yang setelah dibicarakan oleh Pak Dr. Rinaldi panjang lebar tentang hepatitis ini. Setelah 40 menit ke belakang dok ya, kita berbincang tentang hepatitis ini. Mungkin untuk sebagai penutup mungkin sekarang sesi penutup. Tapi sebelumnya dok nih yang mungkin perlu saya tanyakan kembali nih. Tadi kan untuk hepatitis ini kan dikatakan misterius tentang ini ya, penekanan tentang penularan nih dok.
Iya. tentang droplet infection itu dok. Iya. Itu ada beda nggak sama yang COVID itu dok? Mungkin dok bisa dijelaskan dok. Iya. Karena kita masih belum tahu nih penyebabnya apa gitu. Jadi menunjukkan gejala hepatitis artinya menunjukkan adanya radang atau infeksi pada hepar atau hati, tapi penyebabnya belum tahu. Gitu. Memang ada beberapa ya tadi ke COVID ya atau SARS-CoV-2 di mana kita sendiri ketahui SARS-CoV-2 itu penularannya dengan cara droplet. Droplet itu dari hembusan nafas, kemudian dari batuk, kemudian dahak, kemudian kontak langsung dengan kita gitu ya dengan orang, terusnya pada anak-anak gitu. Nah, droplet itu artinya harus ada kontak langsung dalam yang berdekatan. Itu droplet itu sendiri kadang bisa nempel di bahan, itu di kayu, di besi, itu dan dia punya usia gitu ya, punya umurnya dia itu untuk menjadi menular lewat sana. Itu maka daripada itu ya kita yang paling penting tadi ada salah satunya kita harus menjaga jarak. Kapan kita harus menggunakan masker, kita menjaga jarak. Apabila kita sedang batuk, apalagi sedang bersin-bersin, ya wayahna gitu ya harus minimal pakai masker buat apa? Buat melindungi anak-anak kita untuk terserang tadi penyakit hepatitis tadi. Gitu. Beda halnya dengan airborne. Kalau airborne itu pada saat kita batuk itu dia beredar di udara bebas gitu ya. Gitu. Jadi nah untuk saat ini SARS-CoV-2 itu atau COVID itu karena masih ditularkan dari secara droplet gitu. Artinya dari ada kontak langsung dari batuk, entah itu dari dahak atau percikan sekret yang dari hidung, itu yang langsung kontak dengan anak kita. Siap betul dok. Dok ini dok, untuk kami sendiri mungkin di kehumasan nih belum mendengar nih ada di kita nih. Mungkin dokter meriksa di Sumedang gitu, di klinik atau di mana itu ada ya nggak yang gejala ke sana dok? Untuk yang gejala ke sana, untuk sampai saat ini sih alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Siap. Cuma memang ada beberapa kasus yang ke arah hepatitis. Cuma ke hepatitisnya alhamdulillahnya jelas itu. Jelas. Paling banyak itu hepatitis A. Hepatitis A. Gitu. Kemudian ada penyakit yang lain menyebabkan hepatitis, misalkan demam berdarah. Nah kemarin juga kita banyak sekali berhubungan dengan kasus demam berdarah. Demam berdarah juga bisa menyebabkan gangguan di liver atau ya menjadi akut liver injury. Tapi ya itu karena ada kausanya, ada penyebabnya. Di luar untuk kasus yang hepatitis ini itu kausanya belum bisa ketahui. Siap. Gitu. Mungkin ini dok sebagai bincang terakhir nih Pak Dokter, mungkin ada kesan ataupun pesan terhadap masyarakat Sumedang ini biar tidak terjadi lagi membludaknya kasus atau apapun itu kasusnya, khususnya kasus hepatitis ini dok. Mungkin seperti apa dok ini? Ini untuk terakhir nih kayaknya dok nih. Oh, iya. Okay. Silakan dok. Iya, terima kasih. Saya terus terang bersyukur Rumah Sakit Umum Sumedang itu humasnya sangat aktif di media sosial, gitu baik di platform IG, Instagram maupun di Facebook. Hal itu suatu hal yang sangat baik gitu ya. Jadi untuk memperdekat antara jurang pemisah antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat. Gitu. Kenapa dibilang penting? Karena untuk edukasi. Betul. Gitu. Sekarang ilmu itu bertebaran di mana-mana gitu ya. Kita bisa baca dari sumber-sumber manapun. Nah, yang paling penting adalah kita baca dari sumber yang terpercaya. Dan saya sangat percaya sekali kalau sumbernya dari fasilitas kesehatan yang memang dari pemerintah, itu setidaknya masyarakat mendapatkan informasi yang tepat, yang bukan hoax lah seperti itu. Jadi semakin banyak kita membaca atau mendengar informasi itu semakin baik. Tapi tentu saja sumbernya dari sumber yang terpercaya. Itu yang paling penting, itu kita memperkuat ilmu kita. Yang keduanya kalau kita sudah tahu, artinya kita harus waspada. Gitu. Kalau sudah waspada ya kita harusnya udah prepare, udah siap-siap kapan anak kita harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Gitu. Artinya kita sudah waspada tapi jangan panik. Panik itu jadi parnoan, dikit-dikit takut. Ya kalau terlalu parno juga nggak bagus juga ya. Gitu. Jadi kita perkuat kewaspadaan kita, dibawa anaknya ke sarana kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan pertama, pemeriksaan awal. Kemudian setelah itu kita diberikan edukasi kapan anak ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan laboratorium yang lebih mengarah tadi untuk mengeksklud atau menyingkirkan ini sebetulnya masuknya penyakit hepatitis yang mana sih, yang A, B, C. Bahkan kita lakukan pemeriksaan tadi fungsi liver, SGO, SGPT. Itu kalau misalkan kita temukan ada seorang pasien
peningkatan SGOTP, SGPT-nya cukup tinggi, signifikan, bahkan sampai di atas 500. Nah, jangan-jangan ini masuk ke kasus probable tadi. Oh, betul. Gitu. Jadi adalah kita adalah pemeriksaan dini, kewaspadaan dini, kemudian memperkuat ilmu, dan yang paling penting tadi kita harus memberikan hak hidup seorang anak untuk hidup yang sehat. Kita melakukan tadi PHBS, menggunakan tetap edukasi menggunakan masker, dan jangan yang paling sering adalah cuci tangan. Cuci tangan lupa, gitu. Kadang-kadang anak pada lupa itu. Betul. Ya, cuci tangan, budaya cuci tangan, menjaga jarak itu harus tetap gitu. Dan jangan lupa kalau anak-anak itu harus tetap diberikan imunisasi. Gitu. Walaupun sekarang hepatitis yang sekarang ini tidak ada hubungannya dengan hepatitis A, hepatitis B, tapi tetap penuhi hak seorang anak untuk mendapatkan vaksinasi untuk menjaga imunitasnya. Ya. Mungkin demikian kalau pesan. Terima kasih Pak Dokter Renaldi nih, dokter spesialis anak nih, luar biasa sekali menjelaskan kepada kita semua ya, khususnya ke warga masyarakat Sumedang. Dan tiada tujuan lain sih dok, kami dari Humas RSUD melaksanakan program ini hanya untuk sebagai edukasi dok. Betul. Edukasi kepada semua warga masyarakat agar masyarakat Sumedang bisa awalnya mengetahui dok. Soalnya apapun itu bentuknya, mau dia teledor, mau dia tidak melakukan kebaikan ataupun tidak melakukan antisipasi tentang kesehatan karena dia tidak tahu dok. Itu intinya, mungkin tidak tahu. Makanya kami di Kehumasan RSUD Sumedang bersama Pak Randy juga memberikan informasi dan edukasi, intinya seperti itu. Begitu warga masyarakat Sumedang, acara podcast pada kesempatan hari ini di hari Jumat 24 Juni 2022, kami selaku Humas RSUD Sumedang bersama Korsum TV dan Pak Dr. Renaldi Ternuhun dok, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.